Aduh, ketemu lagi ya. Ya, saya baru dengar berita ya, katanya Partai Nasdem itu kena getahnya gara-gara dukung Anies. Ini udah sering banget sih konten kayak gini, tapi masih lucu aja nih. Ya, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Anies nggak ampuh buat mendongkrak suara Nasdem. Deklarasi yang dipercepat itu untuk mengantisipasi isu atau mengantisipasi apabila statusnya berubah dari Gubernur Jakarta menjadi tersangka KPK. Karena itu statusnya ditingkatkan menjadi capres. Itulah yang beredar di masyarakat. Kebenarannya kita penting konfirmasi ke berbagai pihak. Yang kedua, ketika dicalonkan buru-buru, seolah-olah Nasdem ini pingin motong semangatnya Partai Demokrat. Kenapa? Nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Ini terlihat di hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting yang baru kemarin dirilis. SMRC membandingkan perolehan suara Nasdem antara 2021 dan Agustus 2022. Harap dicatat, survei kedua itu dilakukan pada Agustus 2022 loh, sebelum Nasdem secara resmi mengumumkan bahwa capres mereka adalah Anies. Tapi waktu itu kan sudah terdengar isyarat bahwa Surya Paloh sudah semakin mendekat pada Anies. Dan menurut laporan DPRD DKI Jakarta lagi, pemerintah Anies Baswedan masih mengacu kepada rencana pada tahun 1978. Bayangkan, 1978. Itu pasti sudah kuno sekali. Di mana situasinya hari ini sudah sangat banyak berubah. Ketika itu, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru di DKI Jakarta masih di angka 70%. Saat ini, tentu keadaannya sudah berubah. Angka RTH dan RTB di DKI Jakarta hanya sekitar 9% saja. Ini tentu butuh rencana induk baru yang mampu menyelesaikan persoalan yang semakin parah ini. Jika gagal usung Anies jadi Capres 2024, Nasdem akan meminta maaf kepada masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Ali mengatakan bahwa partainya akan meminta maaf kepada masyarakat jika nantinya Nasdem tidak bisa mendapatkan rekan koalisi untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden. Nasdem adalah satu-satunya partai yang telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres dan belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Kita realistis. Kalau kita tidak menemukan rekan koalisi, kita harus minta maaf ke masyarakat yang mengharapkan kepada Anies. Kita tidak bisa mengusung Pak Anies karena tidak ada partai yang mau berkoalisi. Ujar Ali kepada wartawan Selasa 24 Januari 2023. Hingga kini Nasdem adalah satu-satunya pihak yang secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Jika ada partai politik lain yang menyatakan hal yang sama, hal itu masih dipandangnya sebagai pendapat karena bukan melalui keputusan resmi. Makanya kita sekarang ini, kalau Nasdem ditanya itu, kita tidak tahu yang dukung Anies siapa. Setahu saya hanya Nasdem. Baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu, ujar Ali. Meski dikatakannya realistis, bukan berarti Partai Nasdem pasrah dengan keadaan tersebut. Meskipun belum memenuhi presidential threshold, ia menyebut pihaknya sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengusung Anies sebagai capres. Sekarang masih menunggu. Apakah kemudian Nasdem dalam menyikapi situasi ini berpasrah? Tentu saja tidak. Kalau teman kita punya plan A, B, C, kita juga punya plan D, E, F, G. Ujar anggota Komisi 3 DPR itu. Di samping itu, ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya mengutamakan untuk membahas kriteria calon wakil presiden untuk Anies, bukan malah menunjuk langsung sosok yang dinilai tepat menjadi pendampingnya. Adapun kriteria cawapres tersebut dapat dibicarakan setelah adanya deklarasi kerjasama politik yang bersepakat mengusung Anies sebagai capres. Namun,
jika sebelum mendeklarasikan koalisi ada partai politik yang memaksakan keinginannya, bukan tak mungkin koalisi tersebut bubar sebelum pengumumannya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau mengunci atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi, ujar Ali. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, yakni Habib Abu Bakar Al-Habsyi, mengatakan permohonan tidak mempersoalkan jika bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan bukan kader PKS. Pernyataan ini menjawab soal peperangan nasib koalisi perubahan yang hingga kini belum menemukan titik temu soal bakal cawapres Anies. Abu menyatakan sejatinya tidak ada pihak ketiga yang mengganjal dalam koalisi perubahan ini menetapkan nama bakal capres. Ia hanya menyampaikan PKS tidak ingin terlalu terburu-buru memutuskan siapa sosok yang pantas menjadi pasangan Anies di pemilu 2024 mendatang. Rasanya perkembangannya koalisi perubahan cukup positif dan bakal baik, kata Abu Bakar kepada wartawan di kantor DPP PKS Jumat 20 Januari 2023. Adapun Partai Demokrat masih terus mendorong terrealisasinya pasangan Anies dan AHY. Menurut Deputi Analisis Data dan Informasi DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, berbagai hasil survei menunjukkan tingginya elektabilitas pasangan tersebut dalam berbagai simulasi. Radar survei dari lembaga yang kredibel sudah melaporkan jika koalisi perubahan mengusung Anies AHY sebagai capres dan cawapres 2024, maka peluang menangnya lebih jelas, ujar Syahrial lewat keterangannya Selasa 24 Januari 2023. Partai Demokrat disebutnya akan memperjuangkan kader terbaiknya secara objektif. Terdapat banyak instrumen untuk menguji objektivitas argumentasi tersebut, misalnya adalah hasil survei dan persepsi publik yang berkembang di lapangan. Termasuk secara objektif posisi Ketum Demokrat, Mas AHY memang bagian dari tokoh perubahan. Prestasi dan keberhasilan Mas AHY memimpin partai juga harus dihormati. Seluruh kader tentu akan kecewa apabila partai yang dipimpin Mas AHY dengan prestasi yang baik ini harus diserahkan kepada orang lain, ujar Syahrial.